got all the attention from everyone. Hello. I think I'm jealous. Is that what I'm feeling? Oke, She-Hulk baru aja selesai 9 seasonnya, episode ya. 9 episode. Oke, seperti biasa kita akan nge-reviewnya ada 2 segmen, ada segmen no spoiler sama segmen spoilernya. Langsung aja kita mulai. No spoiler. Untuk no spoilernya gimana? Kayaknya gue nggak mau Dari lu panjang aja. sih. Iya, Gue gimana? cuma mau kayak mengekspresikan aja singkat bahwa no spoilernya buat gue gitu aja. Oh, gitu ya. Kalau gua sih lebih don't give a fuck ya. Gua abis setiap nonton episode gua langsung nungguin hari Senin soalnya kayak House of Dragon, House of the Dragon sama Rick and Morty lah Rick and ya. Morty. Obatnya tuh pokoknya setiap hari Senin itu. Ya gitu aja sih. Jadi kita langsung Spoiler. Dari episode 1 aja itu gua udah merasa banyak banget red flags. ya. Si Bruce Banner-nya dibikin segitu cemennya. Dan ada beberapa menit adegan bahkan untuk memperlihatkan betapa She-Hulk lebih jago dari Hulk di berbagai macam sisi. Dia jago, power, lebih jago. Terus si Hulk yang fleksibilitas, Hulknya cuma pakai ini doang, dianya jungkir balik ya segala macem. Terus Hulknya smash ground, ini pakai banget. Dan dari awal juga udah langsung yang kan kecelakaan tuh. Terus gitu Hulknya kan juga ngasih tahu ke si Jen, ternyata darah lu tuh kalau dikombinasikan tuh bisa nyembuhin tangan gua gitu. Pakai si Jen langsung nyambung kayak because I'm better than you. Enggak, ini tuh karena emang different aja. Ya, because I'm better than you. Kenapa mesti gitu? Si Bruce-nya tuh nggak lagi jahatin dia. Iya, dia di situ tuh cuma pengen nolong doang. Iya, pengen nolong doang. Ibaratnya tuh si Bruce-nya udah berpengalaman nih, udah berapa film MCU dia ada. Kan menjadi Hulk gitu kan berbahaya gitu ya kalau nggak bisa dikontrol gitu. Terus ya udah ketika Jen-nya dipancing untuk jadi Hulk, langsung bisa aja kontrol diri aja langsung. Jen, kamu nggak punya Dua kepribadian? nggak punya dua kepribadian? Iya, of course. Iya, ini gua. Kalau masalah anger ya, gue sebagai cewek itu sering di catcall, sering diremehkan, terancam dibunuh, sering diatur-atur. So, I am an expert at controlling my anger. Infinitely better than you. Walah, Infinitely word-nya. Tapi kan maksudnya oke dibandingin gitu Hulk gitu yang maksudnya dia urusannya dulu tuh di film dulunya lawan alien gede Leviathan lu, hubungannya sama Black Widow tapi yang nggak bisa terjadi karena dia takut. Dia pernah bunuh diri juga, lawan serigala gede lah, sempet hilang di planet lain, itu kehilangan juga Black Widow kan. Dia bertanggung jawab pakai tangan ininya Thanos, Infinity Gauntlet-nya. Iya, dia udah mengalami banyak hal dah pokoknya. Iya, dan itu dibandingkan sama si Jen yang saat ini nih belum Masalahnya ketahuan nih. cuman saat ini belum ketahui. Iya, masalah cuman catcalling. Terus ada coworker yang menjelaskan tentang pekerjaannya yang gue tuh lebih baik, tapi dia menjelaskan mansplaining. Episode 8 akhirnya dites nih, put to the test nih. Iya. Kata-kata dia yang infinitely better than you. Iya. Akhirnya si cuman Jen-nya dikasih lihat di Sex tape. big screen, ibaratnya cuma dipermalukan di depan umum. Dikasih lihat sex tape-nya dia, marah. Infinitely. Harusnya kalau infinitely ya benar gitu. Iya. Infinitely better. Cuman sex tape, cuman gitu doang harusnya ya. Aku tuntut aja lah. Ini enggak. Langsung bitch Hulk. Langsung crazy. Karen. Langsung Karen, crazy Karen.
Gua ngacak-ngacak, Acak-acak. hampir ngebunuh orang. Berarti bullshit lah lu, kata-katanya bacotnya, jadi kayak nggak bisa dipercaya emang. Iya. Kata-katanya Dia dan tuh perilakunya. selalu berbanding terbalik aja gitu. Ketika dari awal dibilang enggak, gue bukan She-Hulk, Iya, nama gue bukan iya, She-Hulk, iya, nama iya. gue bukan She-Hulk. Terus udah gitu tiba-tiba nama She-Hulk dipakai brand lain, ngamuk. Itu kan nama gua. Dari awal kan juga gua nggak mau power ini, ngomong sama si Bruce-nya. Gua nggak mau power ini, gua cuma pengen jadi pengacara. Begitu kekuatannya beneran diambil, nggak bisa jadi She-Hulk. Terus udah gitu ditambah lagi udah si karakternya tuh jelek banget, kita nggak suka. Ditambahin banyak cameo karakter MCU yang terus untuk bikin si Jane Walters ini bagus, karakter MCU yang lain tuh dibikin goblok, di emasculate. Ada si Bruce Banner-nya bahkan dibikin jadi lemah banget, jadi lame, Diseruduk mobil jeep aja stumble. Padahal di Avenger ada Leviathan segede Godzilla gitu, ditonjok berhenti gitu. Terus Wong udahlah, dia kan sekarang gelarnya Sorcerer Supreme ya. Tapi terus dilemahkan aja gitu dengan dia dibikin gak bertanggung jawab. Dibikin benar-benar menggunakan kekuasaannya dia semena-mena gitu. Yang dia pokoknya datang sesukanya aja gitu, dibikin kayak seakan-akan dia tuh orang dusun yang nggak ngerti hukum di kota gitu. Padahal kan dia juga nggak orang dusun banget ya, orang dia juga sering tinggal di rumahnya Doctor Strange kok. Di New York itu. Iya, di New York. Langsung ada posenya dengan pose yang kayak cemen gitu, nonton Sopranos sambil kayak gini. Iya, aduh, dia langsung dilemahkan gitu kesannya. Terus pakai ditambahin dia dibikin punya chemistry sama si cewek itu tuh, si ya itulah siapalah namanya. But it's not what you think. Fuck, kesel banget gua. Salah satu after creditnya ada dia cuma ngobrol doang, ngomongin minuman. Wonger, lu suka minum apa? Lu suka ini? Enggak, gua nggak suka. Lu suka ini? Iya, itu gua suka. Wonger, aduh apaan sih? Abomination-nya, Emil Blonsky-nya, dia kan punya latar belakangnya kan tentara dulu ya. Latar belakang tentara kan kaku ya, kaku gitu. Terus di sini jadi orang zen. Jadi Terus kayak jadi hippies. Yang kayak kelewat santai, terus dia gitu gara-gara dia di penjara dia punya sahabat penak. Kayak gue udah punya 7 cewek yang udah nungguin gue kalau gue bebas. gitu di kejauhan ada gitu yang pakai bunga-bunga. Iya. Bener-bener jadi karakter yang beda aja. Bener-bener jadi Gak ada fungsinya, dia bisa segede itu. Jadi abomination kan gak ada fungsinya. nggak ada, bener-bener nggak ada. Dia bikin grup terapi, anggota grup terapinya juga cowok-cowok lemah semuanya. Dari yang itu tuh harusnya kan penjahat gitu, tapi jadi cowok-cowok lemah. Yang paling parah Daredevil. Iya. Lu terserah deh, lu mau bikin Daredevil baru gitu ya. Dengan ini asalkan aktornya baru gitu. Iya. Ini Daredevil pakai aktor yang lama, si Charlie Cox-nya. Dari Terus Netflix, gua iya. sebagai orang yang nonton semuanya tuh, semua seasonnya Di Netflix ya dulu. iya, di Netflix pasti punya harapan dong. Wih, Daredevil yang gelap, yang brooding karakternya, yang emang tough banget nih. Intronya dibikin teasernya cuman topengnya Daredevil ada di dalam ini, Bungkusan di cantik. dalam bungkusan cantik gitu. Didesain sama desainer Banci itu. Warnanya kuning. Ya memang sih komik accurate memang gitu. Terus Tapi gitu. kirain for the sake of comic accurate aja. Nggak taunya jadi norak beneran. Jadi norak karena emang didesain sama Banci, jadi norak. Sedangkan begitu di aslinya itu didesainnya emang sama kriminal yang ada orang kriminal yang jago bikin kostum buat Kingpin supaya Kingpin itu kebal, ditusuk pisau juga nggak tembus gitu. Dia yang bikinin, dan Daredevil pun agak maksa bikinin gua gitu.
Nah terus begitu ditambah udah gitu begitu nongol pun ya gitu 180 derajat banget sama yang di Netflix, cengenges gitu. Terus langsung gampang dibuka topengnya sama si Hogan. No. Iya, lama lu. banget. Terus udah gitu kita kan gedek ya sama Jen Walters-nya ya. For some reason si Daredevilnya tertarik sih. Terus cuma duduk barengan aja pakai anak SMA sih, banget. anak SMA. Bahkan gue dulu nonton yang series di Netflix-nya ya. Dia kan punya love interest tuh si Karen Page tuh. Itu tuh untuk bisa sampai akhirnya hook up tuh lama banget di-build-nya tuh. Karakternya si Charlie Cox tuh emang segitu nutup dirinya. Ini dari yang gue tadi punya ekspektasi tertentu. Terus ya udah emang tuh kesana kayak misinya udah lupakan Netflix gitu. Lupakanlah seri itu. Ini This is the New Daredevil. Tapi jadi kesel jadinya. Iya, buat apa dilupain? Kalau lu lupain mending aktor baru aja. Baru aja nggak usah pakai dia gitu. Kecuali lu mau pakai aktor yang sama tapi membawa legasinya, legasi Daredevil yang di Netflix-nya dibawa lah itu. Makanya kejadian si Kingpin juga Vincent D'Onofrio ditarik lagi. Gue udah excited banget ya. di Hawkeye. Di serinya Hawkeye. Gue udah tertarik banget gitu. Begitu doang Kingpinnya. Biasa aja ya. Nggak jadi villain yang biasa, yang villain yang gampang marah. Bukan Kingpin yang emang raja gangster gitu loh, yang susah untuk diinin pakai hukum gitulah pokoknya. Sebenarnya Daredevil itu sebenarnya bukan kemunculan pertama ya di MCU, karena kan di film Spider-Man No Way Home tuh udah muncul ya. Iya, cuman nggak. Dan itu masih oke aja kan. Masih kayak oke. tough gitu, kayak cek nangkep batu bata gitu yang Iya, keren. Masih keren. Terus udah gitu ditambah lagi udah Daredevilnya cemen begitu kan ya, cengenges gitu. Segitu gampangnya tertarik sama ini. Terus gampang banget ngewe. Besok paginya siang bolong pakai kostum Daredevil jalan nyeker. Buat apa sih adegan itu tuh? Apa? Lucu enggak, ngancurin karakternya. Iya, ngancurin karakternya. Purpose-nya Daredevil ya malam-malam, karena dia kan ibaratnya prinsipnya dia itu kalau di siang hari gue jadi lawyer, gue membela hukum, tapi ketika hukum itu gagal kan, namanya juga hukum kan banyak yang dikorup. Gue main hakim. Ya, gue main hakim sendiri malam-malam. Iya. Gitu ya. Siang-siang bolong pakai dilihatin sama orang banyak. Dilihatin sama tetangga di sekitar. Nyeker, senyum-senyum, what the fuck man? Apa tujuan adegan itu apa? Nggak lucu. Gue tahu tujuannya dari semua karakter yang tadi gue sebutin, itu tuh tujuannya pengen di-emasculate aja. Iya, dilemahkan. Ini bukan kesalahan soal superhero perempuannya gitu ya. Karena Wonder Woman tuh bagus. Wonder Woman begitu dia muncul di tengah-tengah Batman dan Superman gitu, nggak perlu dia jelekin karakter-karakter sekitarnya, nggak perlu Batman dijelekin, Superman dijelekin, dia tetap bisa anggun, dia paling kuat kan, ya, dia setara lah sama Superman gitu. Tapi nggak harus Batman yang dibikin culun banget supaya Wonder Woman-nya menonjol, nggak mesti gitu. Dia bisa anggun, tetap kuat, terus tetap likable karena dia punya sisi heroik emang. Si Wonder Woman dia dengan sendirinya bakal likable. Iya, karena dia punya kepedulian tinggi. Dia di jilid 1 aja Wonder Woman misi utamanya tuh dia emang gue pengen mendamaikan manusia karena ada campur tangan si Ares ini kan, si dewa perang. Gue pengen ikut campur gitu. Apa sih ini manusia pada ribut aja gitu. Itu kan heroik gitu. Tapi kan kalau ini dari episode 1-nya udah bilang, I don't want to be a superhero. I don't want to be superhero. Terus kita ngapain nonton? Dan awalnya gue pikir nanti seiring dengan episodenya bakal berubah. Ternyata dia nggak mau jadi superhero tapi jadi superhero. Gue pikir gitu. Ada epiphany-nya, terus berkembang karakter. Ternyata tidak. Enggak. Dengan dia jadi She-Hulk yang kita lihat adalah apa? Dia cari Tinder, dia kondangan, dia bikin baju.
Dan bener-bener sepanjang season tuh nggak ada satupun adegan yang bikin dia melakukan kegiatan superhero. Nolong orang nggak ada. Nolong orang Sekalinya disuruh sama Wong aja itu juga terpaksa. Ya udah dia lah. kesel. Dia lagi pacaran diganggu itu. Wong. Lagi pacaran diganggu. Dimintain tolong terus udah gitu itu pun juga nggak keren, cuman buang-buangin kelawar kecil doang gitu, nggak perlu She-Hulk dengan otot sebesar karena itu. ujung-ujungnya abis itu si Wongnya bisa nyiptain sendiri kelawar pada keisep ke portalnya. Ingat nggak lo? Iya. Akhirnya Wongnya sendiri gitu keisep semua kelawar, nggak usah ada She-Hulk juga nggak apa-apa seharusnya. Terus udah gitu Dan dia merasa terganggu itu nolong itu tuh si emang Hulk-nya. segitu Nggak punya nggak punya heroismnya. iya bukan superhero. Iya, gila. Pas dia udah nggak bisa jadi She-Hulk pakai Gara-gara dia ngamuk itu ya, ada Mm-mm. peraturan itu. Iya, dia pakai ngomong gitu lagi ke Breaking the Fourth Wall-nya. Apakah ini momen ketika superhero bla bla? Lu bukan superhero anjir, ngerasa superhero. Habis itu setiap ada hal-hal yang menyangkut ke dia, nanya ke kamera Breaking the Fourth Wall. Is this what you want? Bodoh amat, nggak perlu nanya ke gua, nyalain kita penonton. Kok gua ini sih mengalami kemalangan. Apakah ini yang kalian mau? Ya, Bodoh amat. nyalain kita. Dia aksi dia sendiri Iya, kok. iya. Yang katanya bisa infinitely nahan Iya. anger nggak bisa. Malah nyalain penonton. Gila ya, bener-bener kayak apa ya? Karen sih, yang kalau ngelakuin sesuatu nyalain orang. Terus kan kalau Karen kan gitu ya, selalu perkataannya I wanna talk to the manager. Ini Dan dia bener-bener ngelakuin itu. dan ini Karen tingkat tinggi karena begitu Di episode keadaan 9 ya di episode 1 begitu keadaan segitu chaosnya. Apa ini ada Hulk datang, ada Tatiana, si Hulkingnya beneran berubah jadi Hulk. Apa ini ini tidak sesuai banget. Terus keluar ketemu sama Kevinnya kayak bener-bener talk to the manager, terus ngerubah. Gue nggak suka nih cerita kayak gini, gue nggak suka. Rubah Hulk, ilangin si Hulkingnya, nggak usah jadi pakai serum. Aduh apa sih gitu. bener-bener Karen. Si Karen. Padahal pas lagi konflik lagi mau muncak gitu tuh, gue sebagai penonton sih ya, gue ngeliatnya oke, at least getting interesting walaupun klise gitu, tapi ya udah, gue pengen lihat nih. Jadi lagi pengen lihat ada dianya gitu. Is this what you want? Udah minggir, gue pengen lihat dia kesana gitu. Udah minggir, gak usah banyak ngomong, gue pengen lihat. Di stop sama dia. Ya. Tampilan Disney Plus lah, hilang. Ngaco deh. Lu bakal ngeliat gue aja talking to the manager. What the fuck? Terus udah gitu endingnya adalah setelah dia balik itu, ya udah ininya tiba-tiba udah ditangkap aja. Iya, maksudnya kan gini, si Jane kan ngomong ke Kevinnya bahwa itu semua klise. Jadi kita nggak butuh ending kayak gini, blablabla. Ini hilangin ini. Oke, gue sebagai penonton kayak ngeliat, oke deh ya. Terus gimana solusi lo untuk menghadapi masalah itu tanpa kekerasan dan tanpa macam-macam? Ya gue kirain kan setelah dia komplain itu dia balik ke situ-situ, resolusinya gimana? Apakah dia pakai dengan kecerdasan dia? Enggak, hilang aja, habis itu di-cut aja, langsung ditangkap sama polisi. Iya. Terus ditambah lagi si Emil Blonsky-nya juga ikut-ikutan ditangkap lagi, padahal kan dia cuma ngebantu ya. Padahal dia ke situ jadi pembicara doang. Pembicara doang, habis itu si Jane-nya datang terus kayak, Emil, lo kenapa di sini gitu? Terus dia udah bilang, strictly profit. For profit doang ya, ngambil job tapi ibaratnya disewa sama mafia lah gitu. Iya. Ya udah. Bukan dia sendiri. Bahkan gue awalnya mikirnya, ini ternyata mastermind si intelijensianya nih. Ternyata bukan, dia cuma bintang tamu. Terus udah gitu pas lagi udah mulai chaos juga si Hulk sempat dibantuin. Ditolongin sama si Jane-nya ya, si Jane-nya tuh dibantuin sama si Abomination untuk karena diserang sama si anggota-anggota intelligence itu kan. Minggir. Ibaratnya nih kalau tahu diri nih ya si Jane nih. Kalau tahu diri dia akan berterima kasih. Enggak, di endingnya tetap aja ngebiarin si Emily ditangkap. Aduh. Bahkan itu dia lagi dia pundung aja, dia kan lari ya ke tempatnya Emil ya. Iya. Dia kayak
gue butuh ini dong, butuh tempat tinggal dong gitu kan ya. Which is itu juga nggak, dia cuma minta izin doang, belum dibalas. Udahlah, gue datang aja ke sana gitu. iya. Terus? Tapi maksudnya dia nggak lagi desperate juga, Nggak lagi Jennya dia desperate pasti juga. punya rumah orang tua. Itu lagi di rumah orang tuanya kan dia Iya, ngomong masih gitu. di rumah orang tua dan cuman kayak bete aja, cuma bete doang, nggak bisa nelen pride-nya aja. Kayak cuman karena gue malas sama orang tua. Terus udah gitu. Kayak cuman gitu doang. Terus Udah kayak dia jadi gembel gitu loh. Iya. Terus udah gitu sampai sana, di warm embrace sama anak orang-orangnya. Jen, silakan. Langsung gini. Terus udah gitu, Udah silakan. udah silakan di tempat tidur pakai lagi baca bukunya ini numpang Emil. loh. Numpang di rumahnya Emil nih, tempatnya Iya, Emil. baca bukunya Emil. This book sucks. Gila, nggak tahu diri banget sumpah. Brengsek banget ya orang nih. banget. Terus udah kayak gitu, Emilnya masih baik sama dia. Masih baik banget. The moment ketika Emilnya tanda tangan untuk masuk penjara, jadi masih nggak ada yang ngerasa dendam apa gimana gitu ke Jennya. Ya udah, nih emang konsekuensinya gue harus masuk penjara gitu. Nggak ada Gila, dendam sumpah. kayak salah gue apa anjing gitu kayak. Emil di penjara lagi. Sedangkan She-Hulk tuh udah sebelumnya tuh udah pernah di penjara juga yang sama, tapi cepet keluar aja. Dan nggak ada konsekuensinya aja. Iya, nggak ada Nggak ada konsekuensi. konsekuensinya. Ya bisa lagi aja jadi She-Hulk lagi. Iya. Film superhero tuh ada checklistnya kan, ada superhero-nya, ada super villain-nya, ya kan? Super villain aja bahkan kagak ada gitu, yang kita pikir intelijensia apalah gitu, ternyata cuman kumpulan trolls aja. Iya, cuman orang yang punya kesukaan yang sama berkumpul. Jadi kayak intelijensia tuh cuman orang-orang yang nggak suka sama She-Hulk. Perbedaan pendapat. Cuma beda pendapat Iya, doang. belum melakukan sesuatu yang benar-benar gila banget selain nyebarin sex tape aja. Iya. Nggak kayak KKK yang benar-benar ngelakuin racism yang sampai ngebunuh gitu loh. Iya, ini bahkan si Jennya masuk ke nggak sengaja masuk aja, yang lain cuma pada, itu Jen. Ternyata troll-troll cemen yang keyboard warrior doang yang cuman jago di cuman gitu doang. Ya, ibaratnya juga nyebarin sex tape tuh cuman kayak perbandingannya kalau di Indo tuh bagi lingkan gitu doang. Iya, cuman kayak gitu doang terus di share. Gilingan. Padahal itu mah sebenarnya bisa kena undang-undang ITE aja. Iya udah kelar. Ya. Ini sampai itu tuh jadi villain. Itu tuh jadi villain grup utamanya. yang kita sebagai penonton harus ini orang jahat nih. Ya elah, orang cuman begitu doang aja, troll doang. Di Keyboard warrior doang. sampai ada untuk menemukan intelligence bikin yang biasa tuh kayak di detektif ada di sambung-sambungin benang. Ini untuk troll, untuk ngadepin troll. Ya elah, untuk ngadepin troll mah lu diemin juga ada mati sendiri. Tapi lapor aja polisi. Lapor aja, somasi aja. Somasi. Lawyer ya? Lawyer. Nggak ngerti. Ini hubungannya sama ini hubungannya sama Hulking itu. Walah. Iya, setidaknya ini udah tersebar di publik nih video dia yang anjir gue direkam secara bukan sepengetahuan gue gitu. Ya bisa lapor polisi, terus ntar polisi yang nyelidikin sendiri. Iya. Lihat aja pasti yang posting siapa kan udah langsung dicari Iya, gitu. katanya lawyer, ngerti hukum, ngerti celah-celah hukum. Malah dia yang ini sendiri. Udah dia yang kayak detektif sendiri gitu. Ujung-ujungnya nggak kepake juga kemampuan detektif dia cuma kebetulan. Kebetulan dia lagi nginep di tempatnya Emil, keluar terus temennya aja yang Intelijensia. Cuman gitu doang. terus Udah saling ketemu pun aja Jennya begitu doang. Si intelijensinya cuman Jen. Cuman gitu doang. Udah. tipikal keyboard warrior banget. Tipikal iya, orang yang perang di internet begitu ketemu ya baik-baik aja. Abis itu yang paling penting banget nih, twerking. Oh iya. Apa sih? Bis. Habis. Enggak ada gitu after credit sih. Next Ya episode bahkan after credit kan dari dulu tuh fungsinya adalah untuk Ngetis. nge-build, Iya. ngetis. Nextnya bakal apa nih? Kalau zaman dulu tuh ngetis for something bigger. Kayak tiba-tiba ada after credit yang si siapa? Nick Fury ngedatengin Iron Man. Nah.
Nick Fury datengin ini. The first after credit scene tuh. Iya. Nick Fury datengin Itu di Iron Thor ya Man. kalau nggak salah ya. Enggak, Iron Man lah. Di film Iron Man justru ya. Iya, Iron Man pertama kali tiba-tiba anjir after creditnya ada Nick Fury datang. Buset, bikin Avenger nih. Iya. Gitu. Pokoknya kalau di MCU yang Phase 1 tuh semuanya emang leading to Avengers. Ya pokoknya after credit itu adalah teasing something bigger aja di luar dari cerita yang abis kita nonton gitu. Ini something bigger lah. Apa? Berarti nanti bakal jadi dancer, bakal jadi stripper. Apa cuma begitu doang, terus udah gitu yang tadi gue bilang cuma ngomongin Warner, lo kok suka ini ternyata ya apa sih? Fuck. Untung ada House of Dragon. Iya. Jadi begitu. Jadi hari Kamis nonton, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari itu harus misu-misu bangsat, weekend gue jelek. Bad mood gue selama weekend. Baru deh hari Senin abis kerja ya kan, nonton. Enak. Sampai Kamis lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari lagi nonton lagi gitu kan. Resenya tuh MCU segitu powerfulnya sampai kita jadi tetap pengen nonton padahal kita tahu itu Padahal sampah. penting, iya. Cuman gara-gara kita takutnya ada apa gitu. iya, emang karena kita suka karakter lainnya, di situ ada Doctor Strange, ada Spider-Man, ada Captain America yang baru, bla 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 macam. Cuma karena kita tahu yang lain-lain dan ini berhubungan dengan satu universe dengan ini, kita jadi nonton terus dengan tersiksa gitu. Oke, gue pengen tahu. dan kalau dibandingin ya, so far ya dari sepanjang Disney MCU series ya, itu tuh rata-rata tuh at least leading to bigger scenes juga. Wanda itu leading ke ini Doctor Strange. Lu kalau nggak nonton Wanda, nonton Multiverse of Madness, bingung apaan nih gitu, siapa nih gitu. Loki, walau secara nggak langsung tuh udah leading to Kang kan nanti bakal nongol kan di Ant-Man kan. Falcon ya emang udah itu transisi tuh penting tuh karena setelah nggak ada Captain America harus ada the next Captain America walaupun jelek sih, tapi ya udah at least ada fungsinya lah. Ini apa nih? Apa yang kira-kira bisa nge-build the next wave for MCU? Nggak ada. Masa iya nanti jadi ngelawan Kevinnya? Masa iya secara superhero dia bukan superhero. Iya. Secara villain yang penting nggak ada villain yang penting. Apa Titania. Apa Trolls. Gini ya, breaking the fourth wall itu tuh nggak necessarily genius. Iya. Malah jadi kalau nggak careful jadi bisa digunakan untuk lazy writing. Iya. Dia kayak yang ini kelihatan banget nggak punya ide untuk resolve konflik besarnya. Udah langsung breaking the fourth wall aja terus komplain nih kayak Karen gitu, which is itu udah dilakukan sebenarnya sama Deadpool, tapi Deadpool sering breaking the fourth wall, tapi Deadpool juga works aja. Karena apa? Karena Deadpool sering breaking the fourth wall, tapi cuman untuk jokes aja, nggak sampai ngerubah plot. Iya. Nggak sampai. Ada nih musuh Juggernaut, tetap dikalahin Juggernaut, walaupun dia sampai badannya dibelah. Iya. Di badan dibelah. Tapi ya dia nunggu lama sampai growing lagi untuk bisa ngelawan Juggernaut lagi ya. Bukan gitu. Berarti terus dia bisa keluar dari situasi itu dengan cara breaking the fourth wall gitu. Facing the konsekuensi lah. Iya. Kalau di breaking the fourth wall ini jadi dia tuh selalu lari dari konsekuensinya. Iya. Misalnya gue ingat yang di awal-awal dia pacaran sama ketemu Tinder terus gitu dia having sex tuh. Terus habis itu dengan formnya She-Hulk, habis itu di next morningnya dengan formnya Jen terus cowoknya jadi ya nggak suka. Ini nggak suka. Habis itu setidaknya gue tuh udah seneng tuh, mampus lo. Tapi dia ya karena dia bisa breaking the fourth wall, dia kayak nggak kena konsekuensi kayak. Ya, lihat ke kamera. Ya begitulah. Kayak dia nggak beneran hidup di dunia itu. Iya. Kayak even sakit hati kayak apa gitu ya, biar bikin kita puas gitu. Itu juga fungsinya She-Hulk tuh jadi apa? Maksudnya kenapa milih She-Hulk? Ini bisa karakter lain loh yang kayak gini. Maksudnya ambil karakter cewek lain lah untuk bisa merepresentasikan kayak gini, feminisme kayak gini.
Soalnya gini, begitu She-Hulk jadi nggak ada fungsinya. Maksudnya Hulk itu sendiri itu kan Bruce Banner tuh ya, dia orang cupu, terus dia kena radiasi gamma, terus dia kalau nggak bisa nahan angernya dia jadi wah, jadi orang Iya, gede. orang cupu dapat kekuatan tapi backlash-nya adalah dia nggak punya kontrol. Iya, Nggak punya kontrol dirinya. Jadi dia takut sama dirinya sendiri. Iya. Jadi dia bisa jadi hero, bisa jadi enemy juga Iya. gitu untuk society gitu. Jadi dia punya kekuatan tapi even takut untuk ngegunain. Iya, dan itu menarik. Heeh. Nah, begitu di She-Hulk, dia kayak lemah, dapat kekuatan gede habis itu, tapi dia bisa kontrol, bukan dua kepribadian yang berbeda gitu. Iya. Jadi kayak nggak ada ancamannya, tapi fungsinya juga apa? Dia udah jadi kuat. Selama ini akhirnya dia nangkapin kelelawar Nggak even dipakai buat nolong orang. nggak even dipakai buat nolong orang, diajarin untuk jadi kayak sama Bruce Banner, diajarin lu mesti jadi superhero. Iya. Enggak. Gue nggak mau jadi superhero, gue mau jadi lawyer. Terus gitu kata ya gitu. Habis itu ya Jadi kekuatannya dia nggak dipakai. nggak dipakai. The fact bahwa dia kuat nggak dipakai. Habis itu oke, ada nih kayaknya yang sekarang dari episode awal tuh udah ditis nih. Ini kayaknya lawan sebandingan nih, Titania nih. Tapi ya udah, berantemnya kayak yang di episode pertama cuman der nonjol sekali udah. Kelar. Ketemu lagi di tempat kawinan. Buat kawinan berantem. Elah, Gitu doang. di ruangan sempit. Terus Titanianya juga kalahnya cuma gara-gara kenapa ya waktu itu ya? Jatuh terus kayak giginya ini copot. Kabur. Cewek banget. Jadi Mary Sue banget cerita ini. Apa tuh? Tinggal Mary Sue tuh jadi historinya tuh adalah dibilangnya zaman dulu tuh ibaratnya kayak lo bikin fanfiction. Lu suka film Marvel nih. Terus lu bikin fanfiction, lu memasukkan diri lu sendiri ke situ sebagai salah satu karakter. Iya. Misalkan ya, contoh lah ini si dunia Marvel nih. Lu masuk sebagai salah satu Avenger, Haryadiman misalkan gitu. Tapi di itu lu yang nulis ceritanya kan, semua pada menghormatin lu, Captain America pada udah makan. Ya, Hulk-nya juga, yuk panco sama gua, bisa kalah gitu. Jadi Mary Sue tuh kayak gitu. Kayak Satu karakter yang as if satu karakter yang sama story-nya tuh, sama lingkungannya tuh dibikin seakan-akan dia tuh center of attention banget. Center of attention. Nah, si Hulk tuh kayak gitu karena semua cowok, semua itu tuh sebrengsek apapun dia, semua orang pada seneng sama dia. Even yang di grup terapi aja pada Jen, padahal dia pernah ngapain sih buat mereka? Gak ada gunanya kan? Cuman masalah dia, terus dia masalah di ghosting aja semua pada dengerin. elah. Cowok-cowok semua kriminal itu pada ngedengerin. Oh berarti lo harusnya begini Jen. Kalau lo di ghosting gini, fuck lah. Dan ini bahkan lebih parahnya, ini tuh kayak the next level dari Mary Sue, Jerk Sue. Orang nyebutnya Jerk Sue. Jadi karakter yang nggak baik, yang ibaratnya kalau Mary Sue tuh karakter yang baik banget, segala tingkah lakunya tuh patut dicontoh dan orang semua seneng sama dia, fanfiction banget nih mah gitu. Nah gara-gara itu terus evolve tuh dari Mary Sue jadi Jerk Sue. Ada istilahnya Jerk Sue. Jadi ya udah nih, lu nggak suka kan ngeliat orang yang terlalu baik, nih ada karakter yang Jerk Sue, tapi tetap semua orang pada sayang sama dia. Contohnya Twilight. Itu kan si Bella ya. Iya. Itu kan dia kan yang brooding banget gitu. Apaan sih? Nggak suka gue. Tapi si Edward sama si siapa itu lo, manusia serigala itu Taylor segitu ngejar-ngejar dia, pengen banget sampai bapaknya segala macam aja kayak selalu ayo dong memberi dukungan. Sama kayak gini nih si Jerk Sue banget nih si Jen Walters. Dia nggak baik ke semua orang. Semua orang mana ada dia yang baik sama orang. Bapaknya segitu mentingin dia nggak pernah nganggap bapaknya baik. Iya. Ditampung aja terus dia yang cuma dengerin orang tuanya ngomongnya, dia fuck ya. Apa? Terus lu lagi tau tuh diri lah. Iya, numpang di Emil Blonsky. This book sucks. Buset deh. Ditolongin sama Bruce Banner. I'm better than you. I'm better than you. Tapi semuanya tetap pada baik. Udah Jay.
Brengsek banget. Itu jerksu tuh kayak gitu tuh. Kita kan secara psikologis kalau ngeliat orang jerk, kita kan pasti pengennya Apa sih ngejauh? iya kita ngejauh, terus kita pengen liatin aja nanti society bakal menghukum. Iya. Nah begitu kita ini karakter jelek banget sih, horrible person banget nih gitu, tapi terus ngeliat lingkungannya pada oh Jen gitu, enak kan. Iya. Selama Kayak nggak punya punishment, dia nggak kena iya, punishment. selama 9 episode kita nonton kayak gitu enak men. Enak banget. Oh Jen, you're so brave. Kayaknya ini tuh kayak balik lagi konsekuensi gitu loh. Gini, kalau Iron Man ya, Tony Stark tuh di awal sombong. Dia bisa kaya raya, orang yang tajir banget lah, dia jualan karena bisnis senjata. Tapi ada karakter arc-nya, ada dari kesombongan itu tuh cuman sifatnya dia aja. Emang ngeselin di awal gitu, kayak penonton tuh jadi kayak anjing nih orang sombong banget ya. Tapi di awal dia kena punishment. Iya. Karena kesombongannya itu gitu, dia karena kesombongan dan karena bisnisnya dia di tengah jalan jadi diculik sama teroris, berbulan-bulan disiksa, ditahan. Akhirnya pas dia berhasil kabur dari situ, dia berubah. Dia bilang gue nggak mau bisnis senjata lagi gitu. Jadi ada perubahan karakter yang akhirnya, wih gila nih, jadi ada heroisme ya. Jadi berubah ya karakternya, kapok lah nih orang ya gitu. Kita pas lagi nonton Game of Thrones lah gitu, tuh banyak karakter brengsek banget di awal. Tapi kena punishment kita jadi kasihan. Iya. Kayak siapa? Yang itu. Jamie lah. Iya Jamie Jamie kan di awal kan brengsek banget kan. Dorong anak kecil. Iya. Tapi potong tangannya. Begitu dipotong tangannya terus dia berubah. Jadi self pity, jadi enggak gue bukan siapa-siapa. Kita jadi terus kayak dia bangkit, kita jadi mendukung. Jadi mendukung kayak ya udahlah lu udah kena punishment gitu Iya. loh. Ini bebas punishment nih, Nggak Jen ada. nih, udah brengsek banget. Enggak ada. The selfish. Nggak ada, ya orang seneng aja bener. Itu nggak menarik buat penonton untuk nonton kayak gitu. Bener sampah jadinya. Udah di dulu sebelumnya tuh setiap kalau ada apa-apa nyalain penonton kan. Is it what you want? Is it what you want gitu. Iya. Tapi abis itu pas lagi ngomong sama Kevin dia kayak seakan gitu. Terus X-Men kapan keluarnya? Kayak seakan mereka jijik banget iya, mukanya. Ono giliran lagi mukanya. Ya maksudnya nggak believable untuk dia bisa representasiin penonton. Selama ini penonton disalahin mulu. Iya. Dia kan selama ini selfish. Dan ketahuan juga yang di episode berapa tuh yang di awal-awal ngomong Wong kan. Dia lagi ngomongin ada Wong gitu, lagi nyetir terus ngomongin Wong, terus dia langsung yang back in the football. I know guys, kalian pengen nonton Wong kan. Iya. Ya kayaknya di sini bakal banyak cameo sih. Tapi abis itu langsung belagu lagi. Tapi lu mesti inget ya, ini show-nya siapa? dengan karakter kayak gitu kita mesti percaya gitu dianya kalau pihak sama kita. Iya. Mesti percaya berpihak sama kita ya enggak. Udah nyalain kita mulu, terus udah selfish kayak merasa ingat nih show-nya siapa nih. Attention-nya harus ke gua. Terus kita mesti percaya gitu dia representasi. Tapi tetap aja ada orang yang menganggap itu film bagus. Genius. Iya. Bahkan ada kayak fanpage yang senang Marvel gitu yang akhirnya nge-share gitu kayak yang gue inget ada yang nge-share yang adegan gini nih X-Men gini terus kayak pada wah gila dia merepresentasikan banget fans gitu banyak yang masih bilang gitu terus ada yang orang komen misalnya beda gitu, gila ini shit banget nih satu season ya diserang kayak bener-bener baby such a baby yang didn't get what he want ya nggak gitu juga ini padahal kenapa ya, padahal kan nggak apa-apa ya. Iya, perbedaan selera pendapat aja. doang. Beda pendapat dan valid, pendapatnya gitu tuh valid aja, untuk nggak suka ini tuh valid aja. Karena banyaknya kayak kita aja nih banyak poin-poin yang emang itu meresahkan buat kita gitu loh. Nggak cuma sekedar harus disimpulkan benci wanita lah, benci female superhero lah gitu. Dan resenya lagi tuh juga banyak yang karena ini musuh utamanya di She-Hulk tuh intelijensia yang kesannya jahat, seksism, jahat seksism gitulah. Male apa? Toxic
toxic masculinity. ya, toxic masculinity ya. Jadi kesana banyak orang yang berbeda pendapat soal show She-Hulk ini langsung dibilang, "Ha, anggota intelijensia." Aduh, aku takut. Kayak kita langsung kesana kayak, no, bukan. Nah, coba kalau bukan gimana? Lu mesti suka. Iya deh, suka. Biar nggak dibilang intelijensia. Banyak juga yang bilang, ya lu bisa ngomong gitu kan lu nggak baca komiknya. Ya lah, masa terus kalau mau suka film harus baca komiknya dulu. Kan fungsinya bikin film itu kan untuk mengenalkan orang yang bukan pembaca komik, di-influence nih loh, ada universe ini bagus loh gitu. Ujung-ujungnya kalau bisa setelah dia nonton film, ih bagus, gue jadi pengen baca komiknya gitu. Pengen tahu source materialnya nih. Pengen gitu. tahu gitu. Karena terus kalau filmnya jelek terus orang jelek filmnya, nggak baca komiknya, emang gue bukan pembaca komik, tapi filmnya jelek mau gimana? Karena ada kasus yang sebaliknya, yang Shang-Chi misalnya, lu pernah lihat kan kayak recapnya gitu isi komiknya Shang-Chi itu gimana? Originnya, gue pernah ngeliat originnya Shang-Chi, gue bahkan menurut gue ya kalau gue amatiran lah untuk gue ngeliat komik Shang-Chi jelek banget. Iya, ini recap komiknya ya. Iya, desainnya Shang-Chi itu jelek. Biasa aja. Iya. Terus udah gitu musuhnya apa? Fing Fang Foom. Jelek. Untuk sebuah komik itu jelek, tapi kan dibikin filmnya bagus. Bikin film tuh bisa bagus. Film bagus. Nah, itu aja itu gue baca komiknya. Gue liat komiknya di komik historian gitu. Itu gue ngeliat gara-gara nonton filmnya, filmnya kok bagus, gue jadi tertarik pengen tahu komiknya kayak gimana sih gitu. Karena penulisan di filmnya bagus. Karakter utamanya down to earth, iya, nggak selfish, likable karakternya kan. Even love interest-nya pun si Aquafina-nya juga nggak tipikal cewek cantik doang gitu. Menarik, karakternya menarik gitu kan, emang best friend gitu, bagus. Best friend terus gitu ya rela aja nemenin. Gue temenin lah, loh bahaya loh, udah bodoh gitu, kayak gitu kan menarik gitu ya. Bestie banget gitu. Terus dibikin drama keluarganya tuh dapat gitu. Even sampai di akhir ngalahin ayahnya tuh masih ada regret dikit. Iya. Balik lagi ke fungsi soal nggak baca komik. Terus kita habis nonton film She-Hulk ini, kita nontonin karakter yang gue nggak mau jadi superhero. Terus ngapain kita baca komiknya bahkan? Jangan-jangan komiknya lebih jelek lagi. Iya. Filmnya jelek begini, jangan-jangan komiknya jelek banget lagi. Males. Ya lu nggak baca komiknya, filmnya jelek, apalagi komiknya. Gua protes soal Daredevilnya cengas gitu. Lu nggak baca komiknya. Di komiknya Daredevil ya bodo amat, gue taunya Daredevil yang di Netflix. Karena karakternya dan gue suka. Mungkin Daredevil di komik mungkin emang ya cengas, tapi entah kenapa dibikin sama Netflix kayak begitu, gue suka gitu. Iya. Ditarik pakai karakter pakai pemeran yang sama. Beda sama yang dibikin sama Netflix. Gue nggak suka. So what gitu. 180 derajat banget gitu. Ya nggak baca komiknya, bodo amat. diangkat sama Netflix, gue suka kayak gitu, diambil sama Disney, tiba-tiba dijadiin karakternya. Iya, jadi karakternya jadi kayak gitu kan. Terus udah gitu ternyata gue nggak suka. Terus dibilangnya ya lu nggak baca komiknya gitu. Kenapa gue harus baca komiknya? Lu nggak usah kayak gini. Gue jadi mana nih?